Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor. Kembali lagi dengan saya di Erisu Channel. Siapkan mental, waktu, dan cemilan Anda untuk mendengarkan cerita misteri dari saya dan rasakan sensasi horor yang sangat menyeramkan. Welcome. Mohon bijak dalam menyikapi kisah ini. Maaf, saya tidak menyebutkan nama dan lokasi agar tidak menyinggung siapapun. Sebelum lanjut ke ceritanya, silakan tekan dulu tombol subscribe channel ini dan tekan juga tombol like di video ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mitologi mengenai Oyot Mimang memang dikenal di tanah Jawa. Banyak sumber yang mengatakan ada makhluk gaib yang membuat orang-orang bisa tersesat. Padahal, Oyot Mimang secara harfiah diartikan sebagai akar pohon yang tak berujung. Konon, bagi siapapun yang melangkahinya atau tersandung, maka akan linglung lalu dibuatnya tersesat. Sampai-sampai mereka, orang yang melangkahinya akan dibuat berputar-putar di lokasi itu saja. Secara penampilan, Oyot Mimang tampak seperti akar pohon pada umumnya. Hanya saja, lantaran mitos yang berkembang, membuat Oyot Mimang dianggap sebagai makhluk mitologi. Namun, ada juga yang sengaja mencari akar ini untuk dijadikan pelindung dari berbagai macam gangguan, baik itu gangguan fisik ataupun gangguan gaib. Kisah ini bersumber dari Kuncen Makam Banteng Kuntet. Beliau menceritakan pernah mengalami hal yang sangat mengerikan dan mengancam nyawa. Semua itu karena ulah dari Oyot Mimang. Kejadian itu terjadi pada tahun 2007. Mari kita simak kisah dari Kuncen yang tersesat oleh Oyot Mimang. Dulu saya hendak membuat kandang ayam dan membutuhkan bambu untuk mendirikannya. Sedangkan pohon bambu itu berada di area pemakaman. Ba'da asyar, saya pergi ke pemakaman untuk menebang pohon bambu itu. Untuk menuju ke pemakaman, saya harus melewati sungai kecil terlebih dahulu, dengan jembatan bambu sebagai penyeberangannya. Sesampainya di makam, saya mulai menebang satu persatu pohon bambu tersebut. Setelah berhasil menebang beberapa pohon bambu, saya beristirahat sejenak, sembari menikmati suasana di area pemakaman yang asri itu. Kebetulan makam itu berada di samping Sungai Serayu. Dengan adanya suara gemuruh air, membuat suasana di sana menjadi semakin syahdu. Setelah melepas lelah sejenak dan menikmati suasana di pemakaman, kemudian saya melanjutkan untuk menebang pohon bambu. Tiba-tiba potongan pohon bambu yang tajam itu mengenai tangan saya. Seketika, darah begitu banyak yang keluar dari tangan saya. Dengan agak panik, saya langsung memegangi tangan saya yang tersayat oleh bambu itu. Tujuannya agar darah tidak banyak yang keluar, tapi darah tetap saja masih mengalir. Kemudian saya memutuskan untuk segera pulang. Saya pulang dengan kondisi tergesa-gesa. Anehnya malah kembali lagi ke tempat itu, tempat saya menebang bambu. Dan di situ saya hanya berputar-putar sebanyak 2 kali. Kemudian saya berjalan lagi menuju arah pulang. Dan anehnya, saya malah memasuki desa dan itu bukan desa saya. Semua rumahnya berwarna putih dengan bangunan rumah yang sangat mewah. Dan itu bukan daerah saya. Area ini begitu asing bagi saya. Tidak ada satupun orang yang saya jumpai. Di sini saya berjalan terus sambil merambati tembok rumah yang berwarna putih itu, karena saat itu saya sudah mulai merasa lemas. Di situ saya sudah mulai putus asa. Saya bersandar sejenak di tembok rumah putih itu. Tiba-tiba saya baru sadar bahwasannya ada hal yang sangat janggal di sini. Sembari saya mengucapkan astagfirullahalazim, ini pasti bukan di alam manusia, ini pasti di alam gaib. Kemudian saya melanjutkan berjalan dengan membaca doa kepada Allah. Saya mohon agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba
saya melihat jembatan putih yang sangat bagus dengan memancarkan cahaya yang sangat terang. Kemudian saya bergegas menuju jembatan itu. Setelah menyeberangi jembatan, suasana tiba-tiba menjadi gelap dan jembatan itu pun tiba-tiba menghilang. Saya baru tersadar, ternyata saya berada di seberang jurang, tepat di area samping rumah saya. Saya terdiam sejenak dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih Allah, Engkau telah menyelamatkanku. Lalu saya segera pergi ke rumah. Sesampainya di rumah, saya terheran-heran karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.30 atau jam setengah 7 malam. Kemudian, saya segera mengobati luka yang disebabkan oleh bambu itu. Pengalaman kala itu sangat berkesan bagi saya dan merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Begitu banyak pelajaran yang saya dapat dari kejadian itu. Setelah itu, ketika saya akan pergi ke area pemakaman, saya selalu berdoa agar selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah cerita mistis atau pengalaman horor yang dapat saya ceritakan. Masih banyak kisah mistis atau horor yang ingin saya bagikan kepada kalian semua. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga terhibur. Nantikan video saya atau cerita horor saya selanjutnya. Sampai jumpa.